Oke, sejarah estetika. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saudina Hafiz dengan NIM 1060623000024. Jadi saya akan mempresentasikan terkait sejarah estetika yang sudah saya analisa sebelumnya. Jadi untuk teorinya sendiri saya menggunakan teori estetika dari Edmund Burke Feldman. Jadi itu menggambarkan teori estetika yang berfokus pada proses apresiasi dan secara sistematis. Jadi ada beberapa aspek, yaitu ada deskripsi, formal, interpretasi, dan penilaian. Ini untuk teori dari Edmund Burke Feldman. Nah, oke. Untuk karya pertama yang saya analisa itu adalah Ganesha, itu estetika dari Nusantara. Itu patung Ganesha yang merupakan karya di kerajaan Singosari atau era kerajaan Hindu. Jadi dewa ini melambangkan ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan. Terus juga dalam mitologi Hindu, Ganesha juga merupakan anak dewa Siwa dan dewa Parawati. Dia juga digambarkan melalui kepala gajah dan beberapa manusia. Dia pun mempunyai nama lain, yaitu Ekadanta, yang artinya memiliki satu gading atau satu gigi. Lalu ada aspek formal. Untuk garis sendiri dia memiliki dua tipe garis, yaitu yang pertama ada garis pada tubuhnya itu halus. Kenapa halus? Karena untuk menggambarkan kelenturan atau sesuatu yang dapat bergerak. Lalu ada garis yang kedua, itu ada garis di bagian senjata maupun perhiasan dan sejenisnya. Itu untuk menggambarkan benda mati yang tidak dapat bergerak atau hidup. Dan ini tidak dapat hidup. Lalu untuk tekstur, jadi teksturnya sendiri walaupun ini papan batu, cuman cukup bagus ya untuk era kerajaan Hindu pada saat itu. Jadi bentuk batu itu dibuat seakan-akan tuh seperti kulit beneran, jadi halus. Oke, untuk komposisi sendiri itu cukup cukup seimbang antara kanan dan kiri, atas maupun bawah. Jadi antara tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, atau antar senjata di sebelah tangan kanan dan tangan kiri, maupun mata kanan mata kiri, badan dan kepala itu cukup proporsional. Lalu ada interpretasi pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi di tangan Ganesha itu terdapat sebuah tasbih, eh, terdapat sebuah tasbih gitu. Itu menggambarkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Selain itu juga pengetahuan dalam ilmu spiritual gitu ya. Terus juga ada mangkuk gitu ya, untuk menggambarkan mangkuk itu merupakan wadah dari ilmu tersebut yang dihisap oleh belalai itu. Jadi dia selalu menyerap ilmu lah. Lalu yang kedua ada satria. Jadi dilihat dari tangannya itu dia memegang sebuah kapak untuk melambangkan seorang pejuang. Jadi selain di kesatria, dia pun sosok yang berjuang menghadapi setiap masalah dan rintangan tanpa menyerah. Itulah kenapa dia disebut sebagai kesatria. Lalu ada kesenangan. Jadi kenapa kesenangan? Jadi mangkuk yang ia pegang itu merupakan hasil dari jerih payah dia melewati rintangan-rintangan yang sudah ia tempuh. Jadi dia akan mendapatkan sesuatu atau buah hasil lah dari upaya dia. Lalu ada anak-anak. Kenapa anak-anak? Jadi dari kakinya sendiri itu dari bentuk maupun cara duduk itu menggambarkan anak-anak itu, karena duduk anak-anak kan tuh tidak solid ya. Maksudnya tidak tegap, tidak yang seperti bapak-bapak atau seperti orang dewasa yang duduk itu tegap berwibawa gitu. Ini anak-anak yang duduk semaunya gitu. Kaki kanannya diangkat, kaki kirinya diluruskan, ditidurkan. Lalu ada ketaatan. Jadi kenapa ketaatan? Jadi Ganesh itu duduk di atas tengkorak. Tengkorak ini bukan menggambarkan sesuatu yang seram, tapi menggambarkan sebuah tantra Hindu. Jadi dimanapun ia berada, bagaimanapun posisinya dia tetap berlandaskan dengan ajaran agama Hindu. Lalu ada penilaian. Jadi ini bukan karya 3D gitu ya, yang cukup bagus, terutama pada era kerajaan Hindu. Itu juga untuk detail-detailnya juga cukup baik, seperti kepala gajahnya cukup detail, tertapak seperti aslinya, badan manusia juga tertapak seperti aslinya. Terus juga makna-makna pun cukup bagus ya, yaitu sifat manusia, kerohanian, perjuangan, kehidupan. Jadi cukup eh, dalam lah, terutama membahas terkait kehidupan hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti itu. Lalu karya kedua ada eh, jadi ini memang karya estetika Indonesia gitu kan, yang dibuat pada tahun 2025. Jadi karya ini merupakan dilakukan oleh Arkif gitu kan, untuk menggambarkan keindahan laut. Jadi ia membentuk warna-warna solid, emang ciri khas dia itu menggunakan warna yang terang, warna-warna yang cukup mencolok seperti itu. Karya ini juga menggambarkan keindahan laut, sebuah perjuangan, sebuah dampak-dampak dari perjuangan tersebut. Oke.
Jadi aspek yang pertama yang akan dibahas adalah aspek formal. Jadi dalam formal itu ada garis gitu. Kita akan membahas garis. Jadi garis itu jadi garis itu merupakan pemisah gitu antara objek dengan objek yang lainnya kan. Ada dua tipe garis dari si lukisan ini, ada garis tipis dan garis tebal. Garis tebal itu untuk memisahkan antara objek, garis tipis untuk memisahkan warna gradasi dari objek tersebut. Seperti itu. Karena untuk menunjukkan bagian bawah objek atau bagian atas objek, bagian dalam objek maupun bagian luar objek seperti itu. Dan untuk warna sendiri itu menggunakan warna-warna yang terang ya, seperti warna paus itu warna pink itu menggambarkan karakter dia sendiri yaitu ceria, cheerful, tapi menonjol kayak seperti itu. Lalu untuk warna laut ini warna biru karena interpretasi dari laut itu warna biru ya. Jadi kita sebagai manusia pun taunya laut warna biru, jadi lebih realistis aja. Lalu untuk kontras, jadi tiap objek itu memiliki warna kontras gitu kan, kayak paus yang berwarna pink dibandingkan dengan air laut warna biru kan cukup kontras. Lalu ada warna pink dengan background yang warna kuning itu kan cukup kontras juga. Jadi antar objek terlihat sangat jelas dan tidak tercampur-campur. Lalu untuk proporsi, jadi proporsi itu terfokus pada si paus itu sendiri. Makanya dapat dilihat bahwa objek dari paus itu cukup besar ya. Dan juga arus dari si ombak juga merujuk kepada si paus. Lalu untuk interpretasi, ada perjuangan karena paus itu kan merupakan hewan laut. Namun dia berjuang untuk hidup dan bahkan sampai menembus batasan antara dunia dia dengan dunia udara. Jadi karena di kehidupan dia kehidupan laut, tapi dia menembus batasan kehidupan udara supaya dia bisa bernafas, nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara dia hidup itu dengan penuh perjuangan. Lalu untuk keberanian, jadi karena perjuangan dia tuh sebagai makhluk yang cukup berani ya. Karena di antara sekian banyak makhluk hidup seperti ikan itu jarang ada yang bisa menembus dua kehidupan itu antara kehidupan laut dan kehidupan udara. Jadi dia memang sosok yang cukup berani untuk menembus batasan-batasan yang cukup sulit. Lalu untuk akibat, jadi untuk akibat sendiri sebenarnya dapat dilihat dari lukisan itu dari si ombak. Jadi air laut itu digambarkan sebagai batasan-batasan yang si paus itu tembus. Jadi ada efek cipratan-cipratan atau semacam kerusakan batasan lah. Jadi ada kayak penolakan-penolakan atau ada hambatan-hambatan yang rusak. Itu jadi ada akibat-akibat dari penembusan itu. Ada karakter. Jadi si paus ini merupakan karakter yang ceria, berani, tulus juga. Terus juga dia berjuang tanpa paksaan juga. Terus juga merasa bahwa setiap perjuangan itu merupakan hasil akan berdampak pada diri dia sendiri. Nah, untuk penilaian sebenarnya untuk karya ini sendiri cukup baik ya, cukup bagus karena dari perwarnaan, bentuk dan proporsi itu cukup memiliki karakteristik tersendiri dari si pembuatnya, dari si senimannya. Terus juga warna juga halus juga enak dilihat. Terus juga dari gradasi-gradasi juga cukup baik gitu juga. Makna pun cukup baik gitu. Jadi nggak cuman penggambaran cuma juga makna itu. Dapat luka buat menciptakan berbagai perjuangan gitu. Jadi luka dalam keindahan. Lalu ada ketiga ada Sinfonika. Jadi ini estetika barat. Jadi karya ini merupakan karya dari Hans Hemling gitu buat nyiptain dari kisah Yesus yang disalib dan si Saint Veronica itu sendiri. Lalu ada formal. Jadi ada warna. Jadi warna itu mewakili beberapa rasa ya yang ada di lukisan. Seperti warna biru itu menggambarkan kesedihan dari si Saint Veronica itu sendiri. Lalu ada putih melambangkan kesucian dari si Saint Veronica. Lalu ada kain putih yang ada wajah Yesus itu menggambarkan kesucian juga. Karena sukaan wajah Yesus itu harus sesuatu yang suci karena berkaitan dengan Tuhan ya. Lalu ada pohon warna hijau itu melambangkan keaslian atau warna alaminya lah dari si pohon. Lalu ada garis. Jadi garis itu ada garis-garis halus yang membentuk wajah si Senfonica itu untuk menunjukkan ekspresif ya, yang sedih, yang iba gitu. Jadi dapatlah sisi emosionalnya. Lalu untuk dari jalan sendiri dari kerajaan menuju si Senfonica itu ada jalan berkelok, jalan naik turun itu menunjukkan bahwa si Saint Veronica itu berjuang itu enggak stabil. Jadi ada perlawanan, ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang akan dihadapi. Lalu untuk ruang. Jadi eh, untuk ruang ini penggunaan ruang tuh memperkenalkan kedalaman secara visual. Itu ada teknik gelap terang itu yang membentuk ruangan di dalam lukisan. Lalu ada komposisi. Jadi komposisi itu terpusat pada kain di tengah. Itu juga membentuk fokus visual utama yaitu si Saint Veronica itu sendiri.
Lalu ada interpretasi agama dan budaya, kayak dari sisi Kristen Eropa, terutama pada era Barok, Renaissance itu mendorong kontemplasi spiritual dan memperkuat iman kuat, iman dari si umat Nasrani itu atau Kristen. Jadi si Saint Veronica juga sebagai tokoh penting menggambarkan peran perempuan untuk pembawa kasih. Lalu untuk simbolik, jadi simbolik itu sebenarnya di Saint Veronica itu merupakan sosok yang dikenal sebagai pengabdi tanpa pamrih. Itu juga Saint Veronica juga dikenal sebagai sosok yang mencekal wajah Yesus ketika disalib. Itu juga wajah Yesus dalam kain juga menggambarkan belas kasih, kesetiaan atau kesolehan dan kebaikan secara rohani. Lalu ada emosi. Jadi wajah Saint Veronica yang sedih itu menunjukkan rasa sedih itu, si emosional yang ditujukan kepada si orang yang melihat apa yang dirasakan itu tersampaikan. Lalu untuk nelayan, jadi pada era tersebut Ukraina ini menunjukkan sebuah perasaan dan ketulusan dan serta ketaatan. Jadi tidak cuma soal estetika gitu, jadi juga memiliki aliran realistis. Jadi Ukraina itu sangat baik ya karena tidak hanya menunjukkan estetika, tapi juga bagaimana cara ia menyampaikan sesuatu dari mata hingga dapat dirasakan oleh hati. Jadi ada dapat sisi emosionalnya, sisi ketaatan juga membahas terkait keimanan juga. Lalu ada Japanese Spirit Number 14. Itu ada estetika timur, jadi karena ini merupakan karakter emosi Hisashi yang menggambarkan kehidupan masa lalu dan masa depan. Jadi ruang dan waktu ini digabungkan dengan karakter-karakter yang digabungkan ya, ada samurai dari masa lalu dan robot di ikon masa depan. Ada aspek formal. Jadi terdapat garis. Jadi garis itu ada pada background yang tidak teratur dan rapi membuat penataan menjadi lebih indah. Itu juga garis juga dilihat jelas dan membuat objek jadi saling terhubung dan nggak saling tercampur-campur. Lalu ada warna. Jadi warna sendiri digunakan untuk setiap objek menjadi lebih hidup, nggak cuma warna juga nggak cuma itu, warna juga membuat objek jadi lebih realistis dan tampak seperti yang seharusnya. Lalu ada gradasi, jadi objek yang robot itu ada objek robot itu ada gradasinya, itu membuat jadi seakan-akan tuh 3D lah, enggak sekedar lukisan coret-coret. Lalu ada interpretasi, jadi ada budaya, jadi ada budayanya ada dua, itu ada budaya samurai ya, digambarkan tuh melalui gaya rambut dan yang kepala di tengah tuh ada dipotong gitu, jadi botak tengahnya. Itu juga itu untuk memudahkan pemakaian pelindung kepala tidak mengganggu saat perang. Itu juga ada kertas-kertas yang ditempel di badan-badan robot itu bukan sebuah jimat yang diyakini dapat menjauhi bahaya atau bala. Lalu ada simbolik. Jadi seorang samurai itu memiliki simbol di bagian rambutnya. Dan juga simbol seorang samurai juga dibandingkan dengan pelindung kaki pada zirah samurai yang dipakai di kaki robot pada lukisan. Itu juga samurai juga merupakan simbol masa lalu yang menyesuaikan dengan di negara Jepang. Itu juga simbol waktu juga biasanya merupakan kebebasan ya. Jadi kebebasan karena seorang samurai itu nggak boleh menggunakan tato, tapi digambarkan di situ ada tatonya. Jadi tato itu dianggap sebagai kebebasan. Lalu ada tokoh. Jadi tokoh yang dijadikan objek lukisan adalah seorang samurai yang merupakan panggilan militer di Jepang kala itu. Namun samurai juga mulai terkenal sering perjalanan waktu, sehingga samurai dijadikan sebagai ikon negara Jepang. Itu juga rambut terdapat pelindung kaki di bagian kaki robot juga sebagai pelindung kaki samurai dalam baju perang. Penilaian, jadi lukisan ini merupakan menggambarkan sebuah perjalanan waktu gitu, nggak cuma tentang waktu tapi juga tentang kebudayaan masyarakat terus berkembang menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi penggambaran masa lalu juga sangat kental ya digambarkan dari sosok samurai. Terus juga budaya yang selalu terus berkembang, terus juga selalu mengikuti arus dari waktu ke waktu sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Ya ini adalah merupakan sumber-sumber yang saya dapatkan. Untuk Ganesha sendiri saya dapatkan dari museum, ada kode QR-nya. Terus juga ada beberapa foto yang saya dapatkan di situ. Ya mereka punya pesan tentang si karyanya. Lalu ada itu saya mendapatkan dari si museum itu tersebut, mendapatkan QR code itu berupa semacam book, itu ada penjelasan karya-karyanya. Lalu ada si Saint Veronica, itu saya dapatkan dari Wikipedia dan YouTube. Itu karena sebelumnya saya sudah mendapatkan mata kuliah eh, menganalisa sebuah lukisan dari Saint Veronica itu sendiri. Jadi saya sudah mendapatkan sumber-sumber yang memang cukup terpercaya lah. Juga ada Japanese Spirit Number 14 itu saya dapat dari sebuah website yang ketika saya baca dia cukup bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.